Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Robia Astuti selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Di video kali ini kelompok 5 akan membahas tentang instrumen dan teknik pengumpulan data 1 atau wawancara. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Desti Oktalia dengan nomor MPM 012, Okta Felisa dengan nomor MPM 024, Lisa Putri Anggraini dengan NPM 037, dan Fatima Febriani dengan nomor MPM 038. Materi yang pertama adalah instrumen penelitian kualitatif. Definisi instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, atau instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang yang membantu peneliti. Selanjutnya ada bentuk-bentuk instrumen penelitian. Yang pertama, bentuk instrumen interview. Interview adalah suatu bentuk dialog yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden. Penelitian kualitatif umumnya menggunakan wawancara yang tidak berstruktur atau semi berstruktur, wawancara berstandar, wawancara kelompok, faktor prosedural, dan kontekstual. Yang kedua ada bentuk wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara di mana pewawancara terlibat dalam kehidupan sosial informal. Lalu ada faktor yang dapat mempengaruhi kualitas wawancara mendalam yang perlu dikontrol oleh peneliti menurut Afrizal 2014. Yang pertama ada jenis kelamin pewawancara. Jadi perbedaan jenis kelamin pewawancara dengan orang yang diwawancarai dapat mempengaruhi kualitas data. Yang kedua ada perilaku pewawancara. Nah, perilaku pewawancara ketika proses wawancara mendalam dapat pula mempengaruhi kualitas informasi yang diperoleh dari para informa. Yang terakhir, situasi wawancara. Jadi, situasi wawancara ini seperti apakah wawancara dilakukan secara santai atau tegang? Dan apakah para informan dalam situasi yang terburu-buru karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan segera, apakah wawancara dilakukan di kantor atau di rumah, dan sebagainya, juga dapat mempengaruhi kualitas wawancara. Selanjutnya, B. Teknik pengumpulan data kualitatif. 1. Definisi teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data atau subjek maupun sampel penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Yang kedua, teknik pengumpulan data wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa wawancara atau interview adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung, menurut Yusuf 2014. Lalu terdapat berbagai model wawancara dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, pertanyaan dalam wawancara mendalam pada umumnya disampaikan secara spontanitas. Yang kedua, wawancara dengan petunjuk umum. Jadi jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara menyusun kerangka atau garis besar pokok pembicaraan dalam bentuk wawancara. Yang ketiga, wawancara baku terbuka. Nah, wawancara terbuka ini merupakan wawancara menggunakan seperangkat pertanyaan baku, yaitu pertanyaan dengan kata-kata, urutan, dan cara penyajian yang sama untuk semua informa yang diwawancarai. Yang keempat ada wawancara terstruktur.
Dalam wawancara terstruktur, pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara jenis ini bertujuan untuk mencari jawaban hipotesis. Yang kelima, bentuk pertanyaan dalam wawancara pada umumnya dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, pertanyaan berkaitan dengan pengalaman atau perilaku. Yang kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai. Yang ketiga, pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan. Yang keempat, pertanyaan tentang pengetahuan. Yang kelima, pertanyaan berkenan dengan apa yang dilihat didengar. Yang keenam, pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi. 6. Ada pedoman wawancara. Nah, jadi agar wawancara berjalan dengan efektif sesuai dengan rencana yang disusun, maka peneliti perlu menyusun pedoman wawancara sebagai pemandu jalannya wawancara. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan teknik wawancara. Baik, jadi itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.